Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Cindy dengan NIM 2003125 dari kelas RMKC. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi perangkat lunak fasilitas pelayanan kesehatan berbasis web, yaitu sistem pelayanan puskesmas Wadas. Nah, pada praktikum pertama, langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan email dan password yang telah kita dapatkan dari admin. Jadi admin tersebut akan memberikan kita password dan email yang akan kita gunakan untuk menginput beberapa data-data. Nah, ketika sudah memasukkan email dan passwordnya, kita tinggal menekan klik login atau menekan tanda login, dan aplikasi perangkat lunak tersebut akan terbuka. Kemudian ketika kita sudah masuk, tampilan yang pertama kali muncul adalah halaman dashboard sistem pelayanan puskesmas. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memilih level pengguna. Setelah itu kita klik tambah data. Nah, ada beberapa data yang harus kita isi pada level pengguna. Namun kita cuma akan mengisi perekam medis, karena data-data yang akan kita isi ini berhubungan dengan perekam medis. Setelah itu kita klik tambah data, maka data kita akan berhasil untuk ditambahkan. Nah, berhasil atau tidaknya data kita ini tergantung jika ada tulisan warna hijau bertuliskan tertera di situ data berhasil masuk, berarti data kita telah sukses untuk masuk. Namun jika tidak, berarti data kita tidak terinput dengan baik atau tidak masuk, tidak berhasil. Nah, setelah itu kita akan diarahkan kembali untuk menceklis kelola data user atau kelola hak akses untuk level yang telah ditambahkan tadi. Nah, karena di sini adalah level penggunanya atau level usernya adalah perekam medis, maka bagian-bagian yang akan kita checklist berhubungan dengan perekam medis, dan data-data tersebut akan yang akan kita input nanti, yang akan kita isi, beberapa data yang akan kita isi. Nah, setelah itu kita ke kelola pengguna untuk membuat akun pribadi, di mana pada akun pribadi ini kita akan mengisi beberapa data pribadi kita seperti nama dan beberapa data lainnya. Sekaligus kita akan disuruh untuk mengisi email dan password yang akan kita gunakan. Jadi email dan password tersebut adalah akun pribadi kita untuk mengisi beberapa data-data yang dibutuhkan nantinya. Nah, akun tersebut digunakan untuk menginput data-data yang telah di-checklist tadi. Kemudian pada bagian kelola data user, kita tinggal menambahkan beberapa data yang tertera. Pada pilihan level user, kita tinggal memilih pilihan perekam medis yang telah kita masukkan tadi. Nah, di sini kita juga diarahkan untuk menambahkan foto yang akan menjadi profil pada akun kita. Setelah kita menambahkan data-datanya dan data tersebut berhasil, kita tinggal klik logout atau keluar dari web tersebut. Namun kita akan kembali login menggunakan email dan password yang telah kita buat tadi pada level pengguna. Nah, setelah login menggunakan akun pribadi atau menggunakan email dan password yang telah kita buat tadi, kita tinggal mengisi data-data yang dibutuhkan seperti data diagnosa dan data tindakan. Nah, kemudian akhir dari pengisian datanya, kita tinggal klik tambah dan pastikan datanya berhasil terinput. Nah, jika kita mau mengecek apakah data kita berhasil masuk, kita bisa mencari pada bagian search, ada tulisan search di situ, dan kita tinggal mengetik apa yang akan kita cari. Misal kita sudah menambahkan data, kemudian kita mau pastikan apakah data kita sudah berhasil masuk atau tidak. Jadi data yang sudah kita input tersebut kita bisa cari di kata search. Kemudian jika memang data tersebut adalah sudah berhasil masuk, maka akan tampil apa yang akan kita cari. Itu juga nah, pada bagian search ini juga akan memudahkan kita dalam menemukan data ketika hendak kita edit atau ubah. Nah, kemudian step atau langkah terakhir adalah logout dari aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua atau pada praktikum kedua ini
adalah bagian data kepegawaian. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal membuka link pada perangkat lunak internet. Selanjutnya adalah login menggunakan email dan password yang telah disiapkan. Nah, sama seperti halnya tadi, pada halaman dashboard kita akan masuk di kelola pengguna. Kemudian kita akan tambahkan data pribadi beserta akun email yang akan digunakan. Sama seperti tadi, kita akan tambahkan email, password, dan beberapa data pribadi seperti nama kita. Namun di sini pada praktikum pertama dan praktikum kedua di sini perbedaannya terletak pada level pengguna, di mana pada level pengguna praktikum pertama tadi dia menggunakan preka medis, sedangkan di sini kita akan mengisi dengan kepegawaian. Nah, setelah selesai kita tinggal tambah data dan melihat apakah data kita telah berhasil masuk. Setelah itu kita ke kelola data user, di mana kita akan memilih dan menceklis data-data yang akan kita input. Nah, kemudian setelah selesai memilih, kita bisa langsung logout dan kembali masuk di web tersebut, tapi menggunakan email dan password yang berbeda. Yang berbeda di mana email dan password tersebut adalah data yang telah kita buat sendiri pada akun atau akun pribadi kita. Nah, setelah login, kita tinggal mengisi data-data yang dibutuhkan, seperti data master, data dokter, dan data praktek dokter. Dan data master ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang akan kita isi. Dan di sini juga kita akan mengisi data kepegawaian. Nah, setelah semuanya terisi dan kita pastikan, kita make sure bahwa data tersebut telah berhasil masuk, maka kita bisa keluar atau logout dari web tersebut. Nah, maka pada praktikum 2 akan berakhir di situ. Nah, kita akan masuk pada praktikum ketiga atau pada tugas yang ketiga. Nah, pada yang ketiga ini adalah sistem pelayanan Puskesmas Wadas pada bagian pendaftaran. Nah, langkah pertama adalah login menggunakan akun yang telah dibuat. Nah, setelah itu di halaman dashboard ada beberapa data yang harus diisi, yaitu data pasien dan data pendaftaran. Nah, di sini pada bagian data ini kita akan mengisi beberapa data-data yang telah disediakan. Kemudian pada kedua data tersebut kita diarahkan untuk mengisi semua bagiannya. Jadi semua data tersebut akan kita isi. Namun jika ada data yang tidak kita isi, maka otomatis akan terjadi error. Nah, di sini juga jika ada data yang duplikat, maka atau data yang sama, maka otomatis data tersebut kita akan error. Jadi kita usahakan supaya data kita dan data orang lain itu tidak sama. Nah, setelah semuanya telah berhasil atau sukses terinput, maka hal yang terakhir dilakukan adalah kembali logout dari web tersebut. Kemudian keempat adalah penginputan data-data farmasi pada sistem pelayanan Puskesmas Wadas. Nah, pada praktikum sebelumnya, hal yang pertama dilakukan adalah login menggunakan email dan password. Setelah kita login, kita bisa mengarah ke kelola pengguna pada halaman dashboard web tersebut. Nah, di kelola data pengguna ini kita akan menambahkan data, baik itu data password, email, beserta beberapa data yang diperlukan. Nah, pada level usernya di sini kita akan memilih farmasi, karena data-data yang akan kita isi ini adalah berhubungan dengan data farmasi atau data obat-obatan. Nah, setelah itu kita bisa logout dan kembali login menggunakan akun yang telah dibuat tadi. Setelah kita login, kita tinggal mengisi beberapa data-data obat-obatan, data-data supplier. Nah, data obat-obatan ini yang termasuk adalah data stok obat, pengadaan obat, pengeluaran obat, dan data obat-obat lainnya. Nah, setelah terisi dengan baik dan kita pastikan, kita make sure telah berhasil, maka kita sudah bisa logout dari laman tersebut atau dari aplikasi fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Nah, kemudian pada praktikum terakhir atau pada data terakhir ini adalah
tentang sistem pelayanan puskesmas Wadas pada bagian rawat jalan. Nah, setelah kita login menggunakan akun pribadi, kita akan memasuki halaman dashboard sistem pelayanan puskesmas. Nah, pada praktikum ini kita akan dijelaskan tentang sistem rawat jalan. Pada tampilan dashboard ini menampilkan beberapa data, yaitu data pendaftaran, data obat dan data supplier, dan data tindakan berobat. Nah, pada bagian ini juga kita tinggal menginput data-data yang dibutuhkan. Kita pastikan bahwa data yang telah kita input ini berhasil masuk ke dalam aplikasi web tersebut. Setelah semuanya selesai, dalam artian data yang diinput berhasil masuk, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah logout atau keluar dari web tersebut, dari aplikasi berbasis web tersebut. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya